Mas'alatun al-aktsaru minal ulama'i anna usul syar'i asy-syar'i laisa syarton fi sifatit taklifi bi masyurutihi. Adapun kebanyakan ulama ialah bahwa sesungguhnya terwujudnya syarat-syarat ini tidak menjadi syarat untuk sahnya taklif dengan maksudnya syarat. Menurut kebanyakan ulama bahwa terwujudnya syarat-syarat ini tidak menjadi syarat bagi sahnya taklif dengan maksudnya syarat. Salat itu tidak sah ya, kecuali harus Islam. Ini artinya bahwa Islam itu menjadi syarat sahnya. Apakah tidak terwujudnya Islam itu menjadi syarat adanya taklif terhadap orang? Taklif dengan sholat. Syarat-syaratnya itu ada 3 syarat tadi. Yang pertama adalah syarat sihah, syarat sah. Seperti Islam menjadi syarat sahnya sholat. Yang kedua adalah syaratul wudu, seperti haul menjadi syarat wujudnya. Yang ketiga adalah syaratul wudu bil adab, syarat wujudnya untuk adab, seperti kehadiran fakir miskin atau al-asnaf at-tamaniyah menjadi syarat wujudnya adab. Jadi syarat-syarat ini ada 3. Syarat sihah, syarat wudu, dan syarat wudu bil adab. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama, ini syarat sihah. Salah satu contohnya adalah salat. Salah satu daripada syarat sahnya salat adalah istilah. Ketika Islam belum terwujud bagi seseorang, apakah taklif itu tidak ada bagi orang itu? Ini yang dimaksud. Menurut kebanyakan ulama bahwa terwujudnya syarat-syarat yang dimaksud syarat sihah adalah menjadi syarat sahnya taklif dengan maksudnya syarat. Maksud dalam contoh tadi adalah salat, ya. Syaratnya adalah Islam. Tidak adanya Islam tidak menjadi syarat adanya Islam. Keislaman seseorang tidak menjadi syarat sahnya taklif dengan sholat pada orang itu. Artinya meskipun dia belum Islam tetap mukallaf dengan sholat di waktu ini. Fayasihu at-taklifu bil masyruti ala adami syarti. Maka bisa saja mentaklif dengan suatu maksud dikala tidak adanya syarat. Yasihu at-taklifu bil maksudi hala adami syarti. Boleh-boleh saja mentaklif orang dengan suatu maksud di saat syaratnya belum ada. Wakilan dan ada yang mengatakan yang kedua, huwa syartu, huwa adapun khusus syarat ini, terwujudnya syarat-syarat ini, syartun adalah syarat di dalam sihatikat. Artinya tak bisa taklif dengan suatu maksud di saat syaratnya belum ada. Artinya orang kafir itu tidak mukallaf dengan sholat karena syaratnya tidak ada. Syarat dasarnya tidak. Fala yasihu dzalika, maka tidak sah apa hal itu, yakni at-taklifu bil makruh ala adami syarat. Maka tak bisa mentaklif suatu makruh di saat syaratnya tidak ada.
Wa illa kalau tidak, artinya kalau usul syar'i itu bukan syarat. Jikalau usul syar'i itu bukan syarat, tentu maksud itu bisa dilaksanakan. Wa illa fala yumkinu imtisaluhu law waqa'a. Ini redaksinya suka-suka. Wa illa fala yumkinu imtisaluhu law waqa'a. Jadi maksudnya seperti ini, jikalau usulu syar'i itu laisa syarton, tentu maksud itu bisa dilaksanakan. Nyatanya tak bisa dilaksanakan. Kalau Islamnya seseorang tidak menjadi syarat mentakdir orang dengan sholat, kan berarti sholat bisa dilaksanakan. Nyatanya kan tidak bisa. Itu maksudnya. Wa illa fala yumkinu imtisaluhu law waqa'a. Maka tidak mungkin apa melaksanakan taklif law waqa'a seandainya taklif itu saja. Kalau usulu syar'i itu bukan syarat, tentunya maksud bisa dilaksanakan. Nyatanya kan tidak bisa dilaksanakan. Ujibah dan dijawab alasan itu. Jawabannya orang diimkani bisa mungkin saja mematuhi taklif itu. Bermasalah nasi anjutan bil masbuti ba'da syar'i. Ya diwujudkan dulu, diwujudkan yang masrud dilakukan setelah adanya syarat. Ya Islam lakukan gampang Islam. Waqata dan benar-benar terjadi apa taklif bil masrud hala ada besar. Ini namanya taroki. Kalau sudah hukum, sudah tidak bicara jawab, ya. Yang diperbincangkan bisa tidaknya. Ya. Sekarang bukan hanya jawab tidak, itu sudah benar-benar terjadi. Karena sesuatu yang mungkin terjadi kan belum tentu terjadi, ya. Belum tentu. Tetapi kalau sudah terjadi, ya pasti jadi sudah terjadi. Waqata apa taklifu bil masrud ala ada misal. Wa ala sihhati wal wuqu'i ma taqaddama. Ayo yadullu ala sihhati wal wuqu'i ma taqaddama. Kalau aku mau dipasang yadullu. Ayo yadullu dan menunjukkan atas sahnya itu dan terjadinya itu mata qadama apa keterangan yang lalu. Mata qadama itu menjadi dalil bahwa itu sihah dan itu hukum. Apa mata qadama itu menwujud syarti wujudil masruti ittifaqan lil aktsari yakni milal aktsari bahwa syarat itu menjadi wajib dengan sebab wajibnya masrud sesuai dengan kebanyakan ulama, maksudnya kebanyakan dari apa yang kebanyakan di sini. Kebanyakan santri Mahat Ali itu masih masuk. Kebanyakan dari yang masuk itu lain ya kan? Kebanyakan dari yang kebanyakan. Wahia ay al-mas'alatu ini kan ya mafrudatun bainal ulama'i fi taklifil kafiri bil furu'i. Adapun masalah tersebut adalah diasumsikan di kalangan para ulama dalam soal mentaklif orang kafir dengan cabang-cabang syariat. Hal yasihu taklifuhu biha, bisakah mentaklif orang kafir biha dengan furu' ma'antifa isyartiha fil jumlati, meski tidak adanya
syaratnya furu' fil jumlati secara umum. Bisakah orang kafir ditakrib dengan furu' asy-syariah, padahal pada saat itu furu' itu tidak memenuhi syarat-syaratnya? Apakah orang kafir ditakrib dengan sholat, padahal pada saat dia kafir syarat sholat tak mungkin dipenuhi? Syarat itu minal imani berupa iman. Syaratnya sholat, syarat sahnya puasa dan seterusnya kan harus iman dan Islam, ya kan? Ditawakkufiha ala niyati, karena menunggunya furu', menunggu atas niat, allati lam tasihha minal kafiri, yang mana niat itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Furu' memerlukan niat. Niat bagi orang kafir tidak sah. Pertanyaannya, bisakah orang kafir ditakrib dengan furu' meskipun syarat-syaratnya tak terpenuhi? Fal aktsaru ala sihhatihi, maka adapun kebanyakan ulama adalah atas sahnya takrib. Artinya menurut aktsarul ulama yasihhu taklifu al-kafiri bil furu', ya. Wa yumkinu imtisaluhu, dan mungkin apa melaksanakan taklif. Bagaimana mungkin taklif itu bisa dilaksanakan? Mungkin bi an yu'ta biha ba'dal imani, dengan dilakukannya furu' ya setelah iman. Ya iman dulu. Kamu meskipun kafir mukallaf dengan sholat, tapi agar supaya sah kamu Islam dulu, ya kan? Apakah kalau takliful kafiri bil furu' itu sahih? Pertanyaan kemudian, apakah itu terjadi? Karena bisa terjadi, belum tentu terjadi, kan? Wasahih wuqu'uhu aidan, adapun kaul yang sahih adalah terjadinya terjadinya takliful kafiri bil furu'. Aidan pula, ada pulanya ini, kama anna sahiha as-sihhatu, ya kan? As-sahihu anna taklifa al-kafiri bil furu'i, itu adalah sahihun, ya. Wa wuqu'uhu sahihun aidan, ya. Kaul yang sahih bukan hanya menyangkut sah tidaknya, bisa tidaknya taklif itu, akan tetapi juga menyangkut apakah itu terjadi. Apa konsekuensi daripada wuku'u taklifi al-kafiri bil furu'? Fayu'aqabu ala tarkim tisalihi. Ini lebih haknya ini. Maka terkandung siksa apa atas meninggalkan melaksanakan taklif. Oleh karena takliful kafiri bil furu' itu terjadi, maka meninggalkan taklif itu konsekuensinya mengandung siksa. Wa in kana yasqutu bil imani, meskipun gugur apa taklif itu dengan adanya iman, targhiban fihi, dalam rangka memotivasi fihi, di dalam iman. Meskipun sesudah orang masuk Islam tidak ada tuntutan dengan furu' yang ditinggalkan.
kafir selama 30 tahun ya. Betapa banyak sholat yang dilakukan, yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Setelah mereka masuk Islam, tidak ada tuntutan mengenai furu'-furu' yang ditinggalkan itu. Alasannya targhiban fil iman. Kalau harus dituntut berat, mereka tak mau masuk Islam. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ini dasarnya ini. Yatasa'aluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Mereka orang-orang neraka itu bertanya-tanya tentang orang-orang yang durhaka. Bertanya-tanya siapa mereka, tahu malaikat ya. Ma salakakum fi saqar, apa sesuatu yang memasukkan kamu di dalam neraka Saqar? Apa sesungguhnya yang menyebabkan kalian ini masuk neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallina. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang menunaikan salat dulu. Ini artinya bahwa orang kafir sesungguhnya ditaklif dengan salat. Ayat lain mengatakan wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Celaka bagi orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Ini artinya orang-orang kafir pun ditaklif dengan menunaikan zakat. Ayat lain mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Al-ayat dan seterusnya ya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Beberapa ayat itu semua menjadi dasar bahwa taklifu al-kafiri bil furu'i sahih. Kama anna sahiha wuku'uhu ya. Wa tafsirus salati bil imani, adapun menafsiri salat dengan iman, di annaha, karena sesungguhnya salat syi'aruhu adalah simbolnya iman, wa zakati, dan menafsiri zakat bi kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid, wa zalikah, dan menafsiri lafal zalikah li ifradihi, karena kemufradannya zalika bisyirki faqad, dengan syirik saja. Kama kilah, sebagaimana yang dikatakan, khilaful zahiri adalah menyalahi zahirnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa takliful kafiri bil furu'i sahihun. Alasannya karena salat di dalam firman Allah qalu lam nakum minal musallin itu artinya iman. Lam nakum minal musallin yakni lam nakum minal mu'minin. Sedangkan zakat yang ada dalam firman Allah wa wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakata, zakat di situ ditafsiri dengan kalimat tauhid. Sedangkan lafaz zalika ini selanjutnya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, berma seterusnya juga. Zalika, ada yang hafal Quran? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaznuna, itu akhirnya. Liman jaluka asama. Coba cari Quran. Di sini ada ya. Udah ada anunya.
Ayat apa ini? Di anunya ada di aplikasi. Ada anunya. Al-Furqan 68. Wa ibadur rahman alladziina la yamshuna 'alal ardi. Iya. Berapa sih? 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya kan? Ini sifat-sifatnya orang-orang yang luar biasa yang dimaksud dengan ibadur rahman. Termasuk orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan itu semua, ya kan? Menyembah Allah selain Allah, membunuh, berzina, yalqa asama. Wa may yaf'al dzalika, ya kan? Barang siapa melakukan itu. Ada sebagian yang menafsiri bahwa zalika, lantaran zalika itu mufrad ditafsiri dengan syirik saja. Kalau menurut zahirnya kembali kepada itu semua, membunuh, berzina dan seterusnya. Ya kan? Menafsiri salat dengan iman dengan alasan salat merupakan simbolnya iman. Menafsiri zakat dengan kalimat tauhid dan menafsiri zalika dengan syirik saja dengan alasan zalika itu mufrad adalah khilaful zahir. Artinya al-zahiru audu zalika, kembalinya zalik kepada itu semua. Dan secara zahir salat adalah salat, zakat ya zakat. Salat tidak ditafsiri dengan iman, zakat tidak ditafsiri dengan kalimat tauhid, ya zakat. Khilafan li Abi Hamidin al-Isyuraini wa aksaril Hanafiyati, tentu ini berbeda pendapat dengan Abu Hamid al-Isyuraini wa aksaril Hanafiyati, dan kebanyakan ulama Hanafiyah. Fi qaulihim, yang mana mereka berpendapat lakon bahwa orang kafir itu tidak ditaklif dengan furu secara mutlak, baik menyangkut ma'murat maupun menyangkut manhiyat. Lam yukallaf biha mutlaqan, ya kan? Baik itu ma'murat maupun manhiyat. Alasannya apa? Idzil ma'muratu minha la yumkinu ma'al kufri fi'luha, karena ma'murat, hal-hal yang diperintahkan minha sebagai bagian daripada furu adalah tak mungkin dengan adanya kekufuran, tak mungkin apa melakukan ma'murat, ya kan? Kalau yang ma'murat ya karena tak mungkin dengan adanya kekufuran. Ini alasannya yang mengatakan bahwa taklifu al-kafiri bil furu'i ghairu sahihin, ya kan? Sementara wala yu'maru ba'dal imani bi qada'iha, dan orang kafir tidak diperintahkan setelah masuk Islam untuk mengqadha ma'murat. Itu kalau ma'murat, ya. Kalau manhiyat gimana? Wal manhiyatu mahmulatun 'alaiha. Sedangkan yang menyangkut hal-hal yang dilarang adalah ya disamakan dengan ma'murat. Kenapa kok harus dimulhakkan dengan ma'murat?
dikiaskan dengan ma'murat hadaran min taba'id taklifi, karena menghindar dari membagi-bagi taklif. Kalau dikatakan yang menyangkut ma'murat lam yukallab biha, kalau menyangkut yang manhiyat mukallafun biha, ini kan namanya tab'id, ya kan? Tab'idut taklif. Wa katsirun minal hanafiyyati wafaquna, dan banyak dari kalangan ulama Hanafiyah itu sependapat dengan kita bahwa taklifu al-kafiri bil furu'i sahihun. Jadi yang pertama khilafan li Abi Hamid dan seterusnya. Wa khilafan li qaumin fil awamir faqat, dan berbeda pendapat dengan sekelompok ulama menyangkut awamir saja. Ini yang tab'id, yang pendapat yang ketiga ini. Ada perbedaan antara furu' yang ma'murat dan furu' yang manhiyat. Faqalu, maka berkata siapa kaum, la tata'allaku bihi, tidak berkaitan apa awamir bihi dengan orang kafir. Kalau awamir memang tidak ada kaitannya dengan orang kafir. Lima taqaddama, karena alasan yang lalu. Apa alasan yang lalu? Tak mungkin melaksanakannya ma'al kufri. Bikhilafin nawahi, berbeda dengan nawahi. Kenapa kalau menyangkut nawahi mereka itu bisa mukallaf? Diimkanim tisadiha ma'al kufri, karena mungkin melaksanakan nawahi meskipun kufur. Meninggalkan zina kan bisa ya meskipun kafir ya. Tak berzina, tak korupsi, tak mencuri kan bisa. Li'anna muta'allaqatiha turukun la tatawaqqafu 'ala niyati, karena muta'allaqnya nawahi itu adalah bersifat turuk, jadi umurun tarkiyah, bersifat hal-hal meninggalkan. Karena muta'allaqnya nawahi itu ada turuk. Turukun bukan af'alun, ya kan? Meninggalkan zina, meninggalkan mencuri. La tatawaqqafu 'ala niyati, yang mana turuk itu tidak bergantung, tidak memerlukan niat. Al-mutawaqqifati 'ala al-imani, yang mana niat itu bergantung adanya iman. Jadi pendapat ini membedakan antara awamir dan nawahi, ya kan? Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa la yasihu takliful kafiri bil awamir, ya kan? Wa yasihu taklifuhu bin nawahi. Wa khilafan li akharina fi ma adal murtaddah, banyak sekali khilafannya, ya kan? Dan berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lain menyangkut orang kafir yang selain murtad. Pendapat ini membedakan antara kafir asli dan kafir murtad, ya kan? Artinya kalau kafir asli lam yukallab bil furu', ya kan? Kafir asli. Kok ada kafir asli, saudara, ya? Berarti ada yang imitasi. Kalau sarung Samarinda kan ada yang asli, ada yang imitasi. Mereka ini berpendapat bahwa al-kafiruna mukallafuna bil furu' illal murtad, ya. Ammal murtaddu fawafaqu ala takrifihi. Adapun orang murtad, maka al-akharina ini sepakat dengan kita dalam soal mentaklif murtad bistimrari taklifil islami, dengan berlangsung terusnya taklif Islam. Taklif
yang menempel dengan orang murtad sejak dia Islam itu berlangsung terus pada saat dia sudah murtad. Qala asy-syaikhu al-imamu walidul musannifi. Walidul musannif berkata, wal khilafu fi khitabit taklif. Adapun khilaf itu adalah menyangkut kitab taklif. Artinya yang menjadi ajang perselisihan tentang apakah orang kafir mukallaf bil furu apa tidak hanya dalam soal kitab taklif menurut walidul musannif, tidak menyangkut kitab wad'i. Minal ijabi wat tahrimi berupa ijab, tahrim dan lain-lain. Ini kan kitab taklif. Adapun khilaf tersebut hanya menyangkut kitab taklif wa ma yurja'u ilaihi, dan sesuatu yakni kitab yang dirujukkan, yang dikembalikan kepada kitab taklif minal wad'i, dari kitab wad'i. Khilaf tersebut hanya menyangkut kitab taklif dan kitab wad'i yang bermuara kepada kitab taklif. Ini artinya kitab wad'i itu ada dua. Ada yang yarji'u ila kitabit taklif, ada yang la yarji'u ila kitabit taklif. Kitab wad'i apa itu? Kitab wad'i atau hukum wad'i ya. Kitabullahi al-waridi bikauni syai'i sababan li syai'in aw syarton lahu aw mani'an minhu ya. Kitab wad'i itu adalah kitab yang menjelaskan bahwa sesuatu menjadi sebab bagi yang lain, bahwa sesuatu menjadi syarat bagi yang lain, bahwa sesuatu menjadi mani bagi yang lain. Itu namanya kitab wad'i. Kitab wad'i ada dua, ada yang yarji'u ila kitabit taklif, ada yang la yarji'u. Memang kitab taklif, kitab wad'i, tapi muaranya sama itu kan. Artinya hanya perbedaan sudut pandang. Kalau dilihat dari sudut ini itu kitab taklif. Kalau dilihat dari sudut yang lain itu kitab wad'i misalnya. Kakaunit thalaqi sababan li hurmati zaujati. Seperti bahwa tolak menjadi sebab haramnya istri. Istri yang semula itu halal, ketika sudah ditalak menjadi haram. Maka talak menjadi sebab haramnya mantan istri, ya bukan istri ini. Kalau istri kan tak haram kan. Sesungguhnya lengkapnya kal khitabi bi. Jawabannya mestinya gini ya. Contohnya kitab wad'i yang bermuara kepada kitab taklif seperti kitab yang menjelaskan bahwa talak menjadi sebab haramnya istri. Kalau dibalik, kalau khitabi seperti kitab yang mengharamkan istri dengan sebab talakan, itu kan kitab taklif ya kalau itu ya. Al-khitabu bi kauni talaqi sababan li tahrimil istimta, itu kitab wad'i ya kan. Kitab yang menjelaskan bahwa talak menjadi sebab haramnya istimta itu kitab taklif. Tapi kalau dikatakan al-khitabu bi tahrimil istimta bisababit talak, itu kitab wad'i ya kan. Kitab wad'i. Kalau dikatakan talak menjadi sebab haramnya istimta, itu kitab wad'i. Kalau dikatakan istimta itu haram karena ada talak, itu kitab taklif ya kan. Karya al-Ikhwani kan ya. Kembali lagi kepada maqalahu walidul musannif.
bahwa perbedaan di kalangan ulama itu adalah hanya menyangkut khitab taklif atau khitab wad'i yang muaranya kepada khitab taklif. Contohnya khitab wad'i yang bermuara kepada khitab taklif seperti bahwa tolak menjadi sebab haramnya istri. Kan ada haramnya istri itu kan khitab taklif, saudara. Fal khasmu yukhalifu sababiyatahu, maka adapun lawan, beda lawan-lawan, orang yang tak sependapat dengan ini itu berbeda menyangkut kesebaban talak. Talak bukanlah sebab. Lama la yarji'u ilaihi, tidak sesuatu yakni kitab wad'i yang tidak kembali kepada kitab taklif. Kalau khitab wad'i yang tidak bermuara kepada khitab taklif itu tidak termasuk yang dipersoalkan. Maksudnya tidak dipersoalkan, jelas bahwa orang kafir itu mukallaf dengan itu, ya kan? Jelas orang kafir mukallaf dengan itu. Mukallaf dengan khitab wad'i yang tidak bermuara kepada khitab taklif. Contohnya nahwul itlafi lil mali, seperti merusak hartanya orang lain. Ada orang kafir merusak sepeda motor orang, kan, ya kan? Itlaf itu menjadi sababud dhaman, kan? Itu kan khitab wad'i yang tidak bermuara kepada khitab taklif. Ya jelas orang kafir, meskipun kafir minta ganti juga, kan? Dia engkau kafir misalnya, tak usah ganti. Wal jinayati 'alan nafsi wa ma'dunaha, dan seperti jinayat, tindak pidana menyangkut tindak pidana pada jiwa dan yang di bawah nafsi. Al jinayatu 'alan nafsi, ada al jinayatu 'ala ma'dunan nafsi, kan? Jinayat atas ala ma'dunan nafsi seperti al-qat'u wal jarhu, ya kan? Qisas itu adalah qatlul qatili, qat'ul qati'i, dan jarhul jarih itu, kan. Qatlu itu jinayat, jarhu itu jinayat, qat'u juga jinayat. Orang kafir membunuh orang kafir melukai orang kafir memotong telinga orang, itu juga dihukum, ya kan? Dihukum meskipun mereka kafir, karena membunuh, melukai, dan memotong itu adalah bagian daripada khitab wad'i yang tidak bermuara kepada khitab taklif, ya kan? Min haitsu innaha asbabun lidhamani, dilihat dari aspek bahwa sesungguhnya jinayat adalah menjadi sebab-sebabnya dhaman. Dilihat dari aspek ini, ya kan. Jadi itlaf dan jinayat itu merupakan hukum wad'i yang la yarji'u ila khitabit taklif, la yarji'u min haitsu innaha asbabun lidhaman. Dari perspektif ini, kalau dilihat dari perspektif yang lain mungkin masuk yang yarji'u juga. Wa tarattu bi asarin uqudis sahihati, dan lahirnya konsekuensi akad-akad yang sah. Akad-akad yang sah kan memiliki konsekuensi hukum, ya kan? Akad-akad yang sah yang dilakukan oleh orang kafir juga punya konsekuensi hukum. Dalam soal ini tidak ada perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim. Jual belinya sah, meskipun dia orang kafir, jual belinya punya konsekuensi hukum, yaitu apa itu? Intiqalul milkiyah, perpindahan kepemilikan, ya. Kamil kilmabi'i, seperti memiliki mabi. Mustarinya seorang kafir, baiknya sah.
Konsekuensinya si kafir itu memiliki kepada mabi. Wa thubutin nasabi, dan tetapnya nasab. Wal iwadi fi zimmati, dan iwad di dalam tanggungan. Ini contohnya 3 ini saudara. Pertama kamil kilmabi, 2 thubutin nasab, yang ketiga al iwadi fi zimmati. Milkil mabi ini dalam akad jual beli, subutun nasab dalam akad nikah, ya kan? Al-iwadu fi zimmati ini bisa kedua-duanya. Iwad fi zimmati bisa dalam akad baik, bisa dalam akad nikah, ya kan? Iwadnya baik kan bisa fi zimmah kan? Iwadnya nikah bisa fi zimmah. Tidak segera suami membayar mas kawin, maka kewajibannya berada fi zimmah. Fal kafiru fi dzalika kan muslimi ittifaqan. Maka orang kafir dalam soal itu sama seperti orang muslim dengan sepakat ulama. Dalam hal itu yakni dalam hal-hal khitab wad'i yang tidak bermuara kepada khitab taklif. Naam, betul seperti itu. Namun al-harbiyyu la yatmanu mutlafahu wa majniyahu. Orang kafir harbi itu tidak bertanggung jawab kepada barang yang dirusaknya dan kepada majninya harbi. Majni yakni orang yang apa majni? Korban jinayat, ya kan? Majni. Orang kafir merusak barang milik seseorang. Al-harbi la yatmanu mutlafahu. Orang kafir melakukan tindak pidana. Orang yang menjadi objek tindak pidana namanya majni. Majni alih sesungguhnya, ya. Majni alih. Ada jani, ada majni alih. Kok alihnya hilang ini saudara? Ini mimbabil halfi wal isal namanya, kan? Mimbabil halfi wal isal. Orang kafir harbi, ya. Orang kafir harbi membunuh orang muslim tidak ada pertanggungjawaban. Orang kafir merusak miliknya orang Islam tidak ada pertanggungjawaban. Tahu saya gente, ya. Tapi sekarang kan tidak ada orang kafir harbi itu, kan? Tidak ada orang kafir. Orang yang sedang dalam suasana perang dengan orang Islam, ya kan? Wakila yatmanu al-muslima wa malahu. Ada yang berpendapat bertanggung jawab siapa orang kafir harbi kepada orang muslim dan hartanya muslim. Bina'an ala annal kafiru mukallafun bil furu', atas dasar bahwa orang kafir adalah mukallaf bil furu'. Uruddah bi anna darul harbi laysat daradamanin, dan ditolak apakil ini bahwa darul harbi itu bukanlah tempat untuk doman, ya kan? Suasana perang, kan? Hartanya saja sebagai harta ghanimah kan merupakan harta yang paling halal, ya kan?